Mimpi mahal bernama Eropa. Balap di Eropa bukan hobi, tapi investasi kelas elit. Banyak orang mengira tiket ke Red Bull Rookies Cup atau Junior GP cuma butuh bakat dan keberanian. Tapi kenyataannya, untuk bisa duduk di pedok, satu nama harus melewati seleksi brutal dan biaya yang bahkan bisa bikin dompet pebisnis kelas menengah menjerit. Seorang pembalap non-binaan bisa menghabiskan lebih dari 3-5 miliar per musim. Itu mencakup motor, penginapan, logistik tim, pelatih, mekanik, sampai akomodasi keluarga. Tapi tunggu dulu, itu bukan berarti gratis. Siapa yang bayar semua? Namanya PT Astra Honda Motor, dan mereka gak main-main. Lewat program Astra Honda Racing School, mereka bukan cuma kirim pembalap, tapi membentuk karakter sejak nol, dari fisik, mental, disiplin, skill, bahkan pendidikan formal di luar negeri, semuanya dibayar lunas. Manajer motorsport PT AHM, Anggono Iriawan, tegas bilang, anak-anak ini bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi sudah jadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Artinya, makan, tempat tinggal, latihan, sekolah, sampai biaya psikologis ditanggung penuh. Tapi jangan kira ini jaminan santai. Kalau performa jeblok, mereka bisa langsung dicoret. Biaya termahal bukan duit. Yang bikin mahal bukan uangnya, tapi harga yang harus dibayar para pembalap secara mental dan fisik. Veda dan Ramadipa harus hidup jauh dari keluarga sejak usia 12 sampai 14 tahun. Mereka harus bangun pagi untuk latihan fisik, dilanjutkan simulasi balap, briefing taktik, dan istirahat penuh disiplin. Di usia ketika anak-anak lain masih sibuk main game, mereka udah harus menghadapi tekanan kamera, harapan sponsor, dan ancaman cedera di setiap tikungan. Itulah biaya sebenarnya, pengorbanan masa kecil demi mimpi podium dunia. Jalur masuk super sempit. Balapan di Red Bull Rookies Cup atau Junior GP bukan kompetisi terbuka. Setiap tahunnya hanya sekitar 100 pembalap dunia yang ikut seleksi dan hanya sekitar 10 yang lolos. Bahkan Veda Ega Pratama pun harus membuktikan diri lewat gelar juara di Asia Talent Cup baru bisa langsung promosi ke Rookies Cup. Tanpa prestasi konkret, jangankan ikut, undangan pun tak akan datang. Ini bukan tempat bagi anak sultan yang cuma bawa uang. Ini medan perang buat yang bawa bukti. Satu kesalahan kecil di seleksi bisa menghapus mimpi selamanya. Tanpa AHM, siap-siap bangkrut. Sekarang bayangkan kamu bukan bagian dari AHRS. Untuk ikut satu musim Red Bull Rookies Cup saja, pembalap bisa menghabiskan sekitar 120.000 hingga 150 juta rupiah, setara 2 hingga 2,5 miliar rupiah per musim. Itu baru untuk biaya operasional dasar, belum termasuk uji coba, upgrade motor, akomodasi orang tua, atau training tambahan. Banyak orang tua pembalap dari negara lain terpaksa jual rumah, pinjam ke bank, bahkan cari sponsor pribadi. Disinilah peran AHM jadi penentu. Mereka tak hanya jadi penyandang dana, tapi jembatan profesional ke Moto3. Kenapa AHM berani bayar mahal? Sederhana, AHM tak sedang membina pembalap, mereka sedang mencetak ikon. Sosok seperti Veda atau Ramadipa diharapkan jadi simbol bahwa Indonesia punya talenta dunia. Ini bagian dari strategi besar membuktikan bahwa jalur pembinaan lokal bisa mengantar rider sampai MotoGP. Maka setiap rupiah yang dikeluarkan AHM adalah investasi citra, prestasi, dan regenerasi balap. Mereka ingin mencetak generasi pembalap Indonesia seperti Jepang dan Spanyol, dan itu nggak mungkin kalau setengah-setengah. Gagal perform, pulang tanpa ampun. Meski dibiayai penuh, status anak binaan bukan berarti kebal dari pemecatan. AHM dikenal keras dalam urusan performa. Jika progres tidak sesuai target, pembalap bisa didepak secara halus atau tidak diajukan ke musim berikutnya. Bahkan dalam satu musim, evaluasi dilakukan ketat tiap seri. Veda dan Ramadipa paham betul, mereka bukan cuma balapan untuk menang, tapi untuk mempertahankan eksistensi. Satu musim buruk bisa mengubur semua mimpi. Jadi tekanan itu nyata, bukan cuma soal skill, tapi juga mental bertahan dalam tekanan.
Sekolah, tapi di tengah lintasan. Satu aspek lain yang jarang disorot, pendidikan formal. AAHEM tetap memastikan bahwa para pembalap tetap sekolah secara akademik. Mereka ditempatkan di sekolah-sekolah internasional di Spanyol dengan kurikulum yang menyesuaikan jadwal balap. Bayangkan, pagi latihan fisik, siang sekolah, sore latihan balap, malam review data motor. Di saat teman sebayanya santai tiktokan, mereka sibuk belajar sambil bersimbah peluh. Tapi inilah bekal, kalau mereka nanti tak jadi pembalap, mereka tetap punya masa depan. Sekali lagi, semua ditanggung, tapi tidak ada yang gratis secara perjuangan. Bukan anak sultan, tapi anak disiplin. Veda dan Ramadipa bukan dari keluarga miliarder. Mereka bukan anak sultan dengan privilege, tapi mereka punya yang tak bisa dibeli, disiplin, mimpi besar, dan nyali baja. Mentalitas ini yang dilihat AAHEM saat memilih siapa yang layak dikirim ke Eropa. Sejak usia 9-10 tahun, mereka sudah masuk akademi, balap di Sentul, Asia Talent Cup, lalu seleksi ketat di AHRS. Mereka ditempa agar tahan banting. Dan saat akhirnya bisa ke Spanyol dan Austria, mereka tidak membawa uang, mereka membawa nilai. Kesimpulan, mahal, iya, tapi layak. Jadi, berapa besar biaya balap di Eropa seperti Veda dan Ramadipa? Kalau dihitung materi, miliaran. Tapi nilai nyatanya jauh lebih mahal. Waktu, tekanan, pengorbanan, dan komitmen. Untungnya, Indonesia punya AAHEM yang gak cuma mendanai, tapi membina dengan visi panjang. Veda dan Ramadipa adalah hasil kerja keras kolektif, bukan keajaiban semalam. Dan kalau mereka sukses di Moto3, Moto2, bahkan MotoGP nanti, jangan cuma bilang keren ya, tanyakan juga siapa yang rela membayar harganya sejak awal.